Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Biren yang telah hadir pada pagi yang berbahagia ini. Saya akan melakukan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat, membangun kompetensi guru dalam bimbingan tepat untuk generasi hebat. Oke, hari ini mengapa Bapak Ibu berada di sini? Ada yang tahu? Enggak ya. Hari ini saya akan memberikan berbagi praktik kepada Bapak Ibu tentang kompetensi 7 jurus BK untuk membangun generasi hebat. Seperti itu ya. Kira-kira nih, ruang kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Yang nyaman. Seperti apa lagi, Bu? Yang aman, nyaman, mengikuti pembelajaran ya, Bu ya? Ruang yang tenang. Yang tenang, seperti itu ya. Oke, berarti dari ibu-ibu semuanya pengen kelasnya tuh aman, nyaman, tenang, menyenangkan, seperti itu ya. Oke, apa yang terjadi dengan mental remaja kita saat ini dan apa penyebab utamanya? Gitu ya. Penyebab perkembangan internet yang pesat memang membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan sejumlah efek negatif, Bapak Ibu. Seperti kecanduan HP dan media sosial, kemudian menurunnya kemampuan sosial, paparan konten negatif, kemudian menurunnya konsentrasi daya tahan belajar, plagiat, kemalasan berpikir kritis, dan masalah kesehatan fisik yang dialami oleh anak-anak kita di sekolah, seperti itu ya. Kemudian, lalu apa regulasi dari Kemendikbudrismen untuk mendukung kita semua dalam rangka menguatkan mental remaja dan menghebatkan siswa-siswi kita, seperti itu ya. Permen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut guru wali. Tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif dengan guru BK dan wali kelas dalam memastikan kesejahteraan murid, termasuk dalam pencegahan dan penanganan isu-isu seperti perundungan dan kekerasan. Ini permen terbaru kita Ibu ya, tentang beban kerja guru kita tahun ini ya. Kemudian jika regulasi guru wali sudah ada, bagaimana menguatkan guru dengan kompetensi praktis membimbing murid yang berdampak, seperti itu ya. Telah hadir 7 jurus BK hebat. Mengapa 7 jurus BK hebat? 7 jurus BK hebat merupakan bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian akademik dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Kemudian, relasi guru dan murid ini tidak hanya ketika menuntut ilmu di satuan pendidikan, melainkan keberlangsungan sepanjang hayat. Selain menjadi pembimbing, guru menjadi inspirator dan mentor untuk menghebatkan potensi muridnya. Ini adalah alasan mengapa 7 jurus BK hadir pada pembelajaran kita sekarang. Seperti itu ya. Apa aja sih 7 jurus BK ini? Yang pertama adalah kenali potensi. Kedua, kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Aspek untuk siswa ini adalah, Bapak Ibu, ini yang warna biru ini untuk siswa. Yang oranye ini adalah untuk sistem. Artinya untuk sistem pendidikan kita. Jadi, ketujuh jurus BK ini, yang kelimanya adalah untuk aspek siswa, yang dua adalah untuk aspek sistem, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
memahami experiential learning dengan ARKA. Apa itu ARKA? A. Aktivitas, yaitu peserta mendapatkan pengalaman langsung melalui permainan, bermain peran, menonton video, membaca cerita, dan lain-lain. R-nya apa Bapak Ibu? Refleksi, yaitu merefleksikan pengalaman yang diperoleh sebelumnya dan memahami konsep atau nilai yang akan diajarkan. K-nya itu adalah konseptual, dimasukkan konsep, data, tips, deskripsi mengenai nilai dan inti pelajaran yang akan Bapak terapkan seperti itu. Kemudian ada hasilnya, yaitu aplikasi A ya Bapak Ibu. Penerapan secara nyata pada kehidupan dan aktivitas. Jadi experiential learning kita ini menggunakan ARKA. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu 7 Jurus BK Hebat Marsnya Bapak Ibu ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang ku ingat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan uraian pengertian dari 7 jurus BK Hebat. Yang pertama, kenali potensi. Guru dibekali kemampuan melakukan asesmen minat dan bakat murid secara sistematis untuk membantu mereka mengenali potensi diri. Pengenalan potensi menjadi fondasi penting dalam proses pendampingan yang efektif karena setiap murid memiliki kekuatan dan kecenderungan unik yang perlu kita petakan seperti itu ya. Dengan data minat bakat ini yang akurat, guru dapat mengarahkan murid pada pilihan kegiatan, strategi pembelajaran, rencana karir yang lebih tepat sasarannya. Kemudian jurus 2 adalah kelola emosi. Pengelolaan emosi ini yang kita sebut SEL, yaitu pendekatan sosial emotional learning ini, guru dibekali keterampilan untuk membantu murid mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sehingga keseimbangan emosional itu ada dan hubungan sosial murid itu untuk mencegah munculnya perilaku bermasalah di lingkungan sekolah seperti itu ya. Kemudian tumbuhkan resiliensi. Resiliensi atau daya lenting ini adalah guru dibekali untuk menghadapi tantangan
ya, tekanan, kegagalan dalam kehidupan belajar maupun sosialnya. Kemudian melalui penguatan growth mindset, guru mendorong murid untuk memiliki mental tangguh. Kemudian semangat belajar yang tinggi serta sikap pantang menyerah dalam menghadapi rintangan ini. Hal ini penting Ibu untuk membantu pribadi yang mandiri ke murid sehingga mereka tuh berefek panjang, jangka panjang seperti itu ya. Kemudian jaga konsistensi. Aspek ini Bapak Ibu menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten ya. Dengan pendekatan 7 kebiasaan hebat guru, guru mampu membangun murid disiplin, kemudian tanggung jawab, manajemen waktu yang baik, kemudian perilaku dan sikap yang berdampak langsung pada prestasi akademik maupun membentukkan karakter murid secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu jalin koneksi. Komunikasi yang sehat dan efektif menjadi dasar terciptanya hubungan yang kuat antara murid, kemudian teman sebaya, kemudian orang tua. Jadi melalui perkembangan komunikasi asertif ini, murid diajarkan untuk mengekspresikan pendapatnya, perasaannya, kebutuhan secara terbuka, namun tetap menghargai kita sebagai guru, orang tua, ataupun lembaga pendidikan yang ada di sekolah. Sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kemudian dan yang suportif, seperti itu. Selanjutnya, bangun kolaborasi. Kolaborasi ini adalah multi pihak ya Bapak Ibu ya. Yang saya bilang ini adalah aspek pada sistem ya. Untuk guru perlu menjalin kerjasama aktif dengan orang tua, tenaga kependidikan ataupun komunitas yang ada di sekitar sekolah kita, seperti lembaga-lembaga seperti itu ya, untuk dukungan murid supaya tidak bersifat parsial. Ya, pelatihan ini mendorong guru untuk membangun sistem kolaboratif yang terencana, terbuka, dan saling menguatkan demi keberhasilan layanan BK seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah menata situasi. Guru dibekali untuk menata situasi lingkungan yang kondusif dan penuh makna. Maksudnya seperti apa? Yaitu menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, sehingga menata situasi ini siswa merasa diterima dan dihargai oleh sekolah, sehingga konflik itu tidak berlangsung atau kita pencegahan terjadinya konflik di sekolah kita seperti itu. Inilah ketujuh jurus. Yang pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, dan bangun kolaborasi, dan terakhir adalah menata situasi. Bapak Ibu sudah paham kira-kira? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kegiatan on the job learning saya sebagai calon fasilitator daerah, yaitu saya mengambil 2 jurus. Jurus pertama yang saya ambil adalah jurus kenali potensi, Bapak Ibu. Capaian atau tujuannya untuk guru BK dan non guru BK itu mampu membantu murid mengeksplorasi potensinya, minat dan bakat melalui teknik asesmen yang saya berikan pada pelajar dan kemudian untuk praktik baik saya seperti itu ya. Boleh Bapak Ibu lihat ini gambar di depan layar. Ada seorang laki-laki, Bapak. Kemudian di depannya ini ada hewan, ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing laut sama anjing ya. Di instruksinya untuk seleksi semuanya nih everybody to take the same exam, artinya mereka untuk ujian, mereka untuk please claim date of 3, artinya mereka untuk mendapatkan ujian ini semuanya mereka harus manjat pohon ya. Kita lihat ya Bapak Ibu, kalau burung kira-kira bisa nggak manjat pohon? Terbang ya. Kalau monyet bisa nggak manjat pohon Bapak Ibu? Bisa ya. Kalau penguin kira-kira bisa nggak manjat pohon? Tidak ya. Kalau gajah ini sepertinya bisa atau nggak Bapak Ibu? Roboh nih pohonnya Bapak Ibu ya. Oke, kalau ikan kira-kira bisa nggak berenang manjat ke pohon? Enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau penguin?
Nggak bisa. Kalau anjing kira-kira apa itu? Enggak. Bisa. Agak susah mungkin ya. Mungkin tapi agak susah. Oke. Kira-kira clue dari Bapak ini yang menyuruh ujiannya itu, penilaiannya itu adalah memanjat pohon. Tapi kita lihat kebutuhan dan ataupun minat ataupun karakter dari peserta yang di depannya memungkinkan untuk mereka semuanya dapat naik ke pohon nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya. Kenapa Bapak Ibu bilang tidak? Karena tidak semua bisa memanjat dan tidak semua punya basic memanjat. Baik sekali. Dari yang lain? Ya karena kan ini tergantung minat, berhubungan dengan minat bakat kan. Mm-mm. Beberapa hewan itu kan nggak semuanya bisa manjat, paling cuman monyet sama burung, itu kan burung terbang itu, sedangkan punya kan memanjat. Iya, seperti itu. Benar sekali. Oke, berarti ibu-ibu sudah memahami ya bahwasannya dari seluruh peserta ini mungkin 1-2 yang bisa manjat pohon, tapi nggak semuanya ya. Oke, baik. Dari gambar yang saya ingin paparkan adalah ini yang saya akan maksudkan. Oke, bahwasannya setiap murid kita, setiap siswa kita punya keunikan, punya bakat, punya minat, punya kecerdasannya masing-masing yang tidak bisa kita samaratakan. Jadi kita harus mengenali beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh murid-murid kita. Yang pertama, kecerdasan gaya belajarnya. Saya akan mengenali 3 gaya belajar siswa-siswi kita. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Apa sih itu gaya belajar visual? Siswa yang memiliki kecerdasan gaya belajar visual itu cenderung dia memahami ketika melihat gambar, grafik, warna, tulisan. Dia senang dengan catatan-catatannya. Mereka aktif menggunakan visual, melihat gambar di depan atau dia menulis. Dia senang atau gemar atau cerdas dalam gaya belajar visual. Kemudian, gaya belajar auditori ini lebih cepat menangkap informasi ketika mendengarkan atau menjelaskan dari paparan pembelajaran yang mereka inginkan. Mereka lebih pusing nih lihat tulisan di depan. Mereka lebih suka dijelaskan. Kemudian percakapan cenderung mengulang informasi dengan pengucapan seperti itu. Terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Apa sih belajar kinestetik? Mungkin ibu-ibu sering nih mendapatkan gaya belajar kinestetik. Anak kinestetik ini seperti apa Bapak Ibu? Dia lebih suka bergerak, menyentuh. Dia bosan kalau cuman dengar, cuman nyatat, cuman menulis, cuma melihat paparan di depan. Dia cenderung bosan. Dia lebih suka aktif, menggerakkan tangannya, aktif, lebih suka praktik kalau anak kinestetik ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, saya menguji siswa-siswi saya dalam praktik saya itu adalah kecerdasan majemuk. Ada beberapa kecerdasan majemuk yang sudah saya berikan ke siswa asesmennya, yaitu ada cerdas visual spasial, kemudian cerdas verbal, cerdas linguistik, cerdas interpersonal, intrapersonal, naturalistik, kemudian logika matikal, kemudian ini moral atau musik satu lagi terakhir Bapak Ibu ya. Kecerdasan itu yang saya dapatkan adalah siswa-siswi kita ada yang cerdas musik, ada yang logika matikal, ada yang interpersonal, kemudian ada yang intrapersonal. Ini adalah kecerdasan majemuk yang mereka miliki, bakat mereka miliki, minat yang mereka miliki, ya. Dari hasil itu misalnya contoh nih tokoh-tokoh kita. Kalau kinestetik itu ini seperti Megawati. Nah, Megawati ini kan atlet voli ya, voli internasional. Ini adalah contoh tokoh yang kita kenal adalah kecerdasan kinestetiknya, ya. Kemudian seperti contohnya B.J. Habibie, Ibu. Beliau adalah orang yang suka bereksperimen atau logika matematikalnya.
gitu ya. Berarti beliau masuk ke cerdas logika matematika seperti itu. Selanjutnya dari asesmen yang saya berikan pada kelas Merdeka C, dari pertama saya menemukan ARKA ya, aplikasi aktivitas, yaitu asesmen, kemudian konseptual, saya memberikan paparan tentang kecerdasan setelah mereka mengikuti asesmen, kemudian refleksi dulu, merefleksi nih setelah mereka melakukan asesmen tuh, apa yang mereka, oh ternyata mereka, saya visual, yang tapi memang cocok, saya lebih suka belajar visual. Oh saya Odi, emang saya cocok nih, saya lebih suka dijelasin waktu guru mengajar. Kemudian kinestetik, yang mendapat kinestetik, memang Bu, saya nggak bosan dengar guru mengajar, saya suka lebih praktik langsung, lebih mau langsung dikerjain kayak gitu. Jadi dari anak tersebut, setelah itu saya melakukan konseptualnya, memberikan paparan seperti gaya belajar yang seperti tadi, kemudian pengertian dari inti pelajaran seperti kecerdasan mandiri ilmu dan yang lainnya. Kemudian aplikasinya apa Bapak Ibu? Saya dari hasil dan aplikasinya ini saya berikan lembar kerja, lembar hasilnya dari misalnya contoh siswa kelas berapa, dia bisa dapat asesmen nilainya itu saya Bu cerdas kinestetik. Kemudian saya dapat kinestetik dan auditori. Kemudian kira-kira ekstrakurikuler yang relevan tuh dia apa? Oh dia anak Sispala, dia pramuka. Kemudian cita-citanya apa? Dia terus ini polisi segala macam. Ataupun dia mau jadi polwan, mau jadi atlet seperti itu. Contoh dari asesmen yang telah saya berikan di kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah praktik kegiatan baik di kelas saya, yaitu mengenali potensi yang dimiliki murid menggunakan teknik asesmen. Ya, dalam pembelajaran ini anak-anak menggunakan handphonenya untuk tes asesmen, kemudian aktif dalam kelompok, kemudian tuh hasilnya yang mereka dapatkan. Ini adalah hasil contoh sampel ya Bapak Ibu dari yang anak-anak telah tulis. Contohnya ini Syifa ya Bapak Ibu ya. Dia mendapatkan cerdas interpersonal ya Syifa ya. Kemudian dan memiliki tiga nilai yang seimbang. Dia visual ada, audi ada, kemudian kines ada, kemudian ekstrakurikuler apa yang relevan yang dia miliki, yaitu dia ikut FOSREM ya seperti itu ya. Kemudian profesi masa depan apa yang relevan untuk dia ceritanya pengen jadi guru. Dari hasil kecerdasan ini cocok nih dia untuk jadi apa ceritanya seperti itu. Kemudian seperti Muhammad Al-Farabi ya, dia cerdas kines, kemudian dia interpersonal, gaya belajarnya kinestetik. Kemudian ekstrakurikuler apa yang relevan dia paskibraka, kemudian profesi apa yang di masa depan relevan dia pengen jadi polisi. Cocok ya Bu, dia kinestetik ya, seperti itu. Jadi itu hasilnya menunjukkan di kelas itu banyak anak yang kines dan visual audi. Kines mungkin yang saya dapatkan adalah kines sekitar 40, kemudian selebihnya audi sama visual. Kenapa Bapak Ibu kita perlu untuk mengetahui kecerdasan gaya belajar dan kecerdasan manajemen minat bakat yang mereka miliki. Bapak Ibu kan mengajar nih di kelas. Jadi kita tahu anak-anak nih gaya belajarnya seperti apa. Apakah dia visual, apakah dia audi, apakah dia kines, sehingga pembelajaran itu efektif meluas ke semuanya. Ketika Bapak Ibu juga melakukan ujian ataupun uji kompetensi mereka, Bapak Ibu ngerti ini, enggak kayak gambar tadi, kasih ujian tapi enggak menyeluruh ataupun hanya untuk beberapa orang saja yang efektif, tapi selebihnya tidak efektif dan terlebih mustahil Bapak Ibu ya. Sehingga perlunya kita kenali potensi anak-anak, kita lihat hasilnya di kelas. Contoh misalnya di kelas A, kita dapatkan ini banyak visual, ini banyak audi, kines kurang. Anak B, kines hampir semua, audinya sedikit. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, Bapak Ibu tahu,
oh di kelas ini gini kita pembelajarannya, kita lebih ke praktik, oh di sini lebih kita visual. Jadi Bapak Ibu efektif. Jadi di kelas itu bukan tidak mau anak itu minat belajar sama kita, cuman kita yang belum memahami bagaimana pembelajaran yang efektif sehingga menyeluruh ke siswa-siswi kita. Seperti itu, paham Bapak Ibu ya? Dari jurus satu ini. Kemudian jurus 2 yang saya ambil untuk kegiatan on the job learning saya sebagai calon fasilitator daerah, yaitu jurus 3 yang saya ambil Pak Ido, yaitu tumbuhkan resiliensi. Ya, capaian tujuannya guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, dan akademik karirnya. Ya, apa sih resiliensi itu? Mungkin ada yang nggak memahami apa maksud dari resiliensi ini. Resiliensi atau daya lenting ini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, trauma yang mereka alami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Kenapa saya ambil ini? Kita lihat, Bu. Mengapa daya lenting makin penting? Kita lihat. Mahasiswa UGM bunuh diri karena alasan Gen Z rentan depresi. Kemudian mahasiswa ITB tewas bunuh diri dengan melompat dari apartemen karena depresi keluhkan tugas kuliahnya. Kemudian diduga jadi korban bully, siswa SMA bunuh diri. Jadi kesehatan mental yang dialami remaja-remaja kita ini yang tidak tahan banting, yang tidak mampu beradaptasi, sehingga mengapa daya lenting itu makin penting untuk kita berikan ke anak-anak kita, ya. Karena dari fixed mindset mereka yang mereka alami, sehingga hal-hal ini Bu sangat enggak sedikit beritanya kita lihat. Hanya sepele kalau kita lihat bully, kemudian depresi karena tugas kuliah. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita temukan solusinya, tapi yang kita temukan pada generasi kita sekarang, mereka sepertinya tidak paham banting dan kurang beradaptasi dengan dunia kita seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apa sih fixed mindset dan grow mindset? Dan tadi saya bilang fixed mindset, grow mindset ya. Grow itu adalah tumbuhkan pikiran ya, penumbuhan pikiran. Nah, contoh fixed mindset yang saya bilang fix itu kayak fix, ya kan? Berarti fix itu sampai apa? Fix itu adalah artinya dia tuh kayak nggak bertumbuh, dia cuma satu, tetap, dia fix itu tetap, gitu ya. Tapi kalau grow mindset, dia itu adalah bertumbuh, pikiran kita bertumbuh. Contoh di kategori kesuksesan. Kalau orang berpikiran fixed mindset, dia akan berpikir saya bisa sukses jika saya punya bakat. Berarti kalau nggak punya bakat, ya nggak sukses, gitu ya. Kalau grow mindset ini, saya bisa sukses kalau saya berusaha. Itu adalah pemikiran grow mindset. Tapi kalau fixed mindset, saya nggak bisa nih sukses kalau nggak punya bakat. Kalau punya ya punya, kalau punya berarti ya saya nggak akan sukses, gitu ya. Di kategori kegagalan, kalau kita punya fixed mindset itu artinya saya menyerah. Kayak nggak bisa lah nih, kayak saya susah nih, udah saya menyerah aja. Nah, inilah pola pikir fixed mindset. Kalau grow mindset, kalau dia gagal, ya saya coba lagi. Saya akan coba lagi, gitu ya. Untuk kategori kesulitan, fixed mindset berpikir, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Tapi kalau grow mindset, oh mungkin saya belum bisa ya, saya belum, gitu ya. Di masalah kategorinya, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Kenapa sih masalah ini kejadian sama saya? Gitu. Itu pikiran fixed mindset. Tapi kalau grow mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan dari permasalahan yang saya hadapi? Kemudian ketika dikritik oleh orang lain, fixed mindset akan berpikir, aduh sakit hati kali nih, dibilang sama ibu nih, oh sakit hati nih bilang sama kawan saya. Tapi kalau grow mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya apabila saya salah. Jadi
pola pikir fixed mindset dan growth mindset ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi tantangan hidup, menghadapi kegagalan, menghadapi situasi ke depannya. Apabila kita masuk kategori fixed mindset atau growth mindset. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, Ibu sekalian, dukungan yang menguatkan bukan pujian yang melemahkan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa saya bilang itu? Dukungan vs pujian. Niat kita mengapresiasi bisa jadi malah melemahkan, bukan menguatkan. Karena itu, guru harus bisa membedakan kalimat dukungan dengan pujian. Keduanya terlihat mirip, tetapi coba rasakan bagaimana dampak yang berbeda dari orang yang menerimanya. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Kalau dukungan, ya kita spesialisasi ke fokus pada perilaku nih contohnya. Kamu sudah ini dukungan ya Bapak Ibu. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Saya contohkan. Kemudian untuk globalnya atau fokus ke orangnya, kamu hebat. Tapi kalau kita ngomong sama anak, kamu udah kerja keras, kamu emang layak dapat prestasi. Tapi kalau pujian, ya kamu hebat. Jadi si anak itu dia merasa, oh aku hebat. Karena aku hebat, gitu ya. Karena aku hebat. Karena pujian itu yang menghancurkan karakter ataupun pola pikir dari sana. Tapi jika kita memberikan dia dukungan, kita bilang, ya kamu udah kerja keras, kamu emang layak dapatinnya. Jadi dia merasa, oh karena kerja keras aku ini, berarti aku emang layak mendapatkan prestasi, gitu ya. Kemudian kita sebagai anak nih ya, sebagai subjek, kamu pasti bangga ya pada dirimu, kamu udah berhasil, kamu pasti bangga sama diri kamu sendiri. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa nih bilangnya, ibu bapak bangga nih sama kamu nih. Jadi dia melakukan itu karena untuk bapak ibunya, bukan untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian misalnya contohnya lagi, ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Ketika dia menghadapi kegagalan, ibu percaya, ibu atau bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Jadi kamu bisa evaluasi nih, kira-kira kamu ke depannya seperti apa supaya lebih baik lagi. Tapi kalau pujian yang akan menghancurkan dia itu, Bapak Ibu senang kamu dengar apa yang nasihat Ibu bilang. Jadi dia melakukan sesuatu karena atas nasihat atau disuruh sama orang lain, ya. Kemudian fokus pada usaha dan progresnya misalnya. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Ketika kita mendukung dia, kamu pasti bisa, Ibu, kamu udah berusaha keras, Ibu yakin kamu pasti bisa. Itu udah kata-kata dukungan. Tapi kalau pujian, wah betul nih, memang suaranya emang bagus nih, emang kamu. Jadi si anak ini akan sombong ya, iyalah suaraku pasti bagus. Itu yang akan melemahkan dia, itu yang akan menghancurkan dia. Betul. Maka dukungan yang menguatkan bukan pujian yang melemahkan, tapi pujian yang melemahkannya. Jadi dukungan ini yang akan menguatkan sana. Jangan pujian yang akan melemahkan ke siswa kita. Seperti itu. Kemudian memberi umpan balik dengan menggunakan model teknik burger. Apa sih teknik burger itu Bapak Ibu ya? Ini kan burger nih, ya kan? Ya, diawali apresiasi, di tengahnya dikoreksi, kemudian diakhiri lagi dengan apresiasi lagi. Contoh, saya bilang, Bapak apresiasi atau Ibu apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya yang terbaik dari kamu. Kemudian kita koreksi lagi. Bagaimana kalau kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Kita koreksi. Pertama kita apresiasi dulu. Kamu sudah mengerahkan usaha kamu. Koreksi. Gimana kalau lebih baik kamu kurangi dulu nontonnya sehingga kamu banyak latihan. Kemudian kita tutup lagi rotinya dengan Bapak percaya kamu pasti bisa. Jadi teknik role model untuk teknik model burger ini yaitu diawali apresiasi, kemudian di tengahnya kita koreksi dan ditutup lagi dengan apresiasi lagi.
gitu ya. Kita pertama memberikan dia apresiasi, kemudian kita koreksi lagi di mana letak kesalahan si anak nih, kemudian baru kita tutup lagi dengan apresiasi lagi, sehingga anak-anak memahami apa yang maksud kita tanpa kita nggak ngejudge anak-anak langsung, tapi kita apresiasi dulu usaha dia, kemudian kita koreksi lagi dia. Setelah kita koreksi, baru kita tutup dengan apresiasi. Ibu pasti yakin kamu bisa. Bapak yakin kamu pasti bisa. Gitu ya. Nah, membantu murid menerima dari bangkit dari kegagalan. Seperti saya bilang, tumbuhkan resiliensi. Kenapa penting Bapak Ibu kita membantu murid kita dalam menerima dan bangkit dari kegagalan? Ya, mereka ini kan sedang berkompetensi ya di kelas ya. Seperti sedang, memang mereka mendapatkan ilmu, tapi mereka juga sedang berkompetisi di kelas, di lomba, di kegiatan manapun. Bagaimana kita membantu mereka bangkit dari kegagalan? Itu ya. Yang pertama adalah kegagalan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap murid, baik secara emosional, kognitif, maupun perilaku. Misalnya, secara emosional murid itu mungkin merasa sedih, kemudian dia kecewa, marah, malu, frustasi, cemas. Itu situasi ini guru bisa memainkan perannya ya sebagai pendamping yang membantu bangkit dari keterpurukan. Nggak mesti ibu guru BK, ibu guru mata pelajaran pun ibu berhak ataupun ibu bisa melakukan daya lenting ini, tumbuhkan resiliensi ke siswa-siswi kita. Di kelas misalnya dia gagal nih pembelajarannya, nggak bisa, ibu bisa menumbuhkan resiliensi dengan menggunakan pola pikir growth mindset seperti itu ya. Kita memberikan empati, kita menunjukkan empatinya, kemudian pengakuan usaha yang telah mereka lakukan, kemudian framingnya positif, ya, kemudian penegasan pada dirinya, dan terakhir adalah tawaran dukungan atau harapan ke depannya. Itulah langkah-langkah bagaimana kita membantu murid menerima dari bangkit dari kegagalan, sehingga anak ini tidak terjadi depresi, ya, down dia ataupun dia merasa sendiri. Inilah kita bagaimana kita dapat membantu murid kita untuk keluar dari kegelapan, dari kegagalan ini. Ini adalah bagaimana kita dari kitanya membantu siswa sehingga tidak ada tuh yang berita-berita dibully, kemudian dia siswanya depresi karena mungkin nggak bisa bersaing di kelas, ataupun dia depresi karena ikut lomba gagal, kemudian dia merasa dia, oh berarti aku nggak bisa. Inilah bagaimana kita bisa membantu siswa dari kegagalan, seperti itu. Selanjutnya, praktik baik saya menumbuhkan resiliensi dengan menggunakan teknik Burger tadi. Saya mengambil sampel ya siswa kita kelas Merdeka 11 Merdeka dengan konseling individual ya, menumbuhkan resiliensi dengan menggunakan teknik Burger. Masalahnya yang dia hadapi adalah menurunnya prestasi karena kegagalan. Dia merasa, sebelumnya saya mendapatkan dari wali kelas, siswa ini awalnya berprestasi di kelas 1. Kemudian di kelas 2 dia menurun. Jadi guru wali kelas berkolaborasi dengan saya guru BK menanyakan kenapa, boleh tahu Bu kenapa dia nilainya turun ini gitu ya. Jadi saya panggil untuk melakukan konseling individual. Dari hasil capaian konseling individual ini saya mendapatkan bahwa pola pikir fixed mindset yang dialami oleh siswa tersebut ya, dia merasa dia nggak sanggup bersaing, kemudian dia pernah ikut lomba, dia gagal, sehingga dia merasa oh kayaknya memang saya nggak cocok nih, saya nggak, kemampuan saya mungkin nggak sesuai ekspektasi saya gitu. Jadi dia langsung down sampai ke terusnya, dan dia diposisikan nyaman dari posisi itu. Dia nggak mau lagi bersaing, dia nggak mau lagi menguji kompetensi dia nggak mau lagi mencapai prestasi yang diinginkan, seperti itu ya. Memberikan penguatan dengan dukungan, seperti yang kita bilang tadi Bapak Ibu, berikan penguatannya dengan dukungan bukan pujian ya. Kemudian menggunakan teknik Burger tadi, saya apresiasi yang telah dilakukan selama ini, dia berusaha keras, dia belajar, dia lakukan semua ini tidak sia-sia. Saya koreksi lagi, tapi kalau kamu down, kamu merasa kamu nggak bisa,
itu tidak bisa membuat kamu bisa berprestasi lagi. Kemudian saya apresiasi lagi, kamu pasti bisa, kamu bisa melewatinya, kamu dengan kamu berusaha keras, dengan kamu belajar lebih giat, walaupun gagal nggak apa-apa, coba lagi gitu. Jadi kita apresiasi, kita koreksi lagi, kita apresiasi nih apa yang dia buat, kita koreksi di mana letak kesalahannya, kemudian diapresiasi lagi, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian itu saja yang saya berikan mengenai uraian 7 jurus BK hebat. Kemudian praktik baik saya yaitu 2 jurus. Yang pertama jurus kenali potensi yang saya ambil, kemudian praktik baik saya yang kedua menumbuhkan resiliensi dengan menggunakan teknik burger. Saya ada sedikit kata-kata mutiara atau kata-kata penyemangat kita nih sebagai guru-guru di kelas ya. Untuk Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 1 Biren, di balik setiap senyuman di kelas ada hati yang kadang nyaris runtuh, tapi kamu tetap berdiri karena kamu tahu ada mimpi-mimpi anak yang kamu jaga agar tidak padam. Dunia mungkin tidak selalu mengerti beban seorang guru, tapi setiap peluh, setiap teguran lembut, setiap doa dalam diammu adalah tanda bahwa kamu masih percaya ilmu bukan sekedar pelajaran, tapi warisan keabadian. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, tak semua pahlawan mengenakan jubah. Beberapa hanya membawa spidol dan terus menulis di papan yang sama dengan hati yang tidak pernah lelah mencintai murid-muridnya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang saya dapat berikan. Boleh berikan applause-nya. Ya. Bahwasanya kita sebagai guru yang hebat dalam mendidik anak-anak kita di sekolah, kita dapat memberikan generasi yang hebat itulah dari guru-guru yang hebat. Seperti itu. Dari kegiatan yang telah saya berikan, Bapak Ibu boleh memberikan umpan balik dan rekomendasi atas praktik belajar saya dan kegiatan destinasi kepada guru dan anak-anak pada hari ini. Boleh saya bagikan Bapak Ibu? Ya. Umpan balik ya dari kegiatan kita hari ini. Dikoreksi misalnya memberikan pelatihan yang salah saya berikan. Desi ya. Oke Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, hari ini terima kasih. Nanti boleh berikan kertasnya umpan balik dari penampilan saya pada hari yang berbahagia ini. Semoga ini bermanfaat dan dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru hebat serta siswa-siswi kita di SMA 1 Biren, sehingga sekolah kita akan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, dan kita semua bisa menerapkannya itu dan aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Terima kasih. Untuk penutupannya bolehkah kita memberikan sedikit kegiatan tepuk cinta dari saya? Boleh. Boleh berdiri ibu-ibu dan anak. Oke, tepuk cintanya kalau saya bilang saya contohin ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Yo Pak Ibu ya, boleh ya? Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Yang baik-baik diambil, yang salah-salah mulai dibuang. Yang baik itu hanya milik Allah.
saya mungkin punya sedikit kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.